Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Kulusna, kelas 11 BDPM 2. Di sini saya akan menjelaskan pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965, atau yang lebih dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin dimulai dengan lahirnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 diajukan oleh Ketua PNI Suwirjo dan Letnan Jenderal A.H. Nasution. Di antaranya 1. Tidak berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950 dan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. 2. Pembubaran Badan Konstituen. 3. Pembentukan MPRS dan DPAS. Selanjutnya, sistem politik demokrasi terpimpin. Sistem demokrasi politik terpimpin adalah suatu sistem pemerintah yang dipimpin oleh seorang presiden secara mutlak dan otoriter. Di Indonesia, sistem ini merupakan penafsiran dari sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pelaksanaan sistem ini antara lain: 1. Membentuk MPRS yang ditujukan langsung oleh Presiden. 2. Membentuk DPA yang dipimpin langsung oleh Presiden. 3. Membubarkan DRP hasil pemilu 1955 dan membentuk DPRGL sebagai bentuk manipul. Yang keempat, menyatukan lembaga-lembaga tertinggi negara dengan eksekutif. Yang kelima, Presiden sebagai pimpinan tertinggi DBRI dan penanganan Presiden hidup. Selanjutnya, pembentukan Nasakom. Nasakom merupakan penggabungan 3 aliran politik, yaitu nasionalis, agama, dan komunis, yang merupakan sebuah gagasan Soekarno tentang penyatuan pilar-pilar pemerintahan dengan berlandasan manipul. Pembentukan Nasakom pada masa demokrasi terpimpin ini membawa angin segar masuknya paham komunis di Indonesia melalui PKI. Lalu dari non-blok ke Nevo Old Nevo. Politik luar negeri yang diterapkan oleh Indonesia pada awalnya adalah bebas aktif atau non-blok. Namun, sesuai dengan perkembangan politik di Indonesia, khususnya diawali dengan masalah-masalah Irian Barat yang menimbulkan penafsiran bahwa bangsa-bangsa Barat tidak aktif dalam membantu Indonesia. Sejak saat itu mengkondisikan 2 kubu kekuatan, yaitu Old Nevo atau negara kapitalis dan imperialis, dan Nevo, negara tertindas. Selain itu, juga Indonesia mulai menjalankan politik mercusuar. Lalu, sistem ekonomi terpimpin. Keadaan ekonomi di Indonesia pada saat ini sangatlah buruk. Hal ini dikarenakan adanya gejolak yang terjadi di Indonesia. Di antaranya, 1. Konfrontasi dengan Malaysia. 2. Pelaksanaan politik mercusuar. 3. Kegagalan dalam usaha mengatasi masalah perekonomian Indonesia. Dan adapun usaha untuk mengatasi masalah ekonomi di Indonesia, di antaranya 1. Devaluasi, 2. Dekon atau deklarasi ekonomi, dan yang terakhir penyatuan bank-bank dan koperasi-koperasi ke dalam bank tunggal negara. Lalu ada perjuangan dan pengembalian Irian Barat. Hasil kedaulatan Indonesia dengan keputusan KMB yang ternyata kurang begitu menguntungkan Indonesia, khususnya tentang Irian Barat, menuntut Indonesia untuk memperjuangkannya melalui beberapa cara. 1. Penyelesaian jalur diplomasi. 2. Konfrontasi ekonomi. Yang ketiga, konfrontasi politik. Dan yang terakhir, konfrontasi total. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.